Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One dan saya juga masih bersama dengan Bapak Silmi Karim membahas terkait dengan aturan masuk begitu ke negara Indonesia ya Bapak ya. Dan kita bicara mungkin konteks lebih luas Pak terkait dengan concern terutama dari Pak Presiden Joko Widodo sampai dibawa Pak ke KTT kemarin terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Ini juga tentunya menjadi concern sendiri bagi Dirjen Imigrasi yaitu terutama menyortir keluar masuknya orang pekerja migran begitu. Bagaimana Pak? Oke, jadi ada TPPO, ada TPPM. Tindak pidana perdagangan manusia. Penyelundupan manusia. Kalau itu perdagangan orang, ini penyelundupan manusia. Biasanya kalau TPPM itu ada di perbatasan, atau bisa juga melalui jalur resmi juga bisa. Jadi TPPO itu kan ada esensi yang jangan sampai ketukar dengan TPPM. Nah, karena kalau kita salah menafsirkan, nanti juga bisa salah dalam penindakannya. Kan ada orang mau kerja, ya ketidaktahuan mereka, ya kita edukasi. Dari mulai misalnya pengajuan paspor. Makanya saya perintahkan untuk seluruh kantor imigrasi menghadirkan informasi yang cukup kaitan bahaya TPPO. Jangan sampai yang diiming-imingi kerja baik itu ternyata scam ya penipuan. Ya, makanya kita kasih informasi itu. Ya. Kemudian yang kedua, ya, ini biasanya abuse itu kepada wanita. Ya. Baik TPPM maupun TPPO. Usianya jelas, usia produktifnya 17 sampai 45. Ini kan usia produktif. Nah, biasanya orang itu melakukan, misalnya kalau masih muda, dia tuakan. Oke. Ya, di KTP. Kemudian kalau dia tua, dimudahkan. Nah, jadi ada aspek ini ketika kita apply. Ya kan, saya nggak masuk kepada profiling dulu, ini masuk kepada dokumen pendukungnya. Nah, dokumen pendukung, kemudian kalau secara manual, ini kan sulit. Makanya saya mengupayakan ini connect dengan Dukcapil. Oke. Kenapa kalau connect dengan Dukcapil? Artinya satu, pemohon tidak perlu lagi menyampaikan kopi KTP karena secara elektronik sudah bisa tersambung. Ya, kita bisa sedot datanya di kantor imigrasi kita atas apa yang ada di Dukcapil. Ya. Kemudian kita juga bisa memberikan informasi balikan bahwa pemegang kartu tanda penduduk XYZ ini, ya, itu memiliki paspor nomor ini, ABC, gitu kan? Nah, sehingga ini connect nih antar lembaga. Di sisi lain, orang tidak lagi bisa menipu nama. Tanggal lahir. Ya. Begitu juga nama. Usianya. Ya, begitu juga namanya. Ya, mesti sama. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua, ya, ada banyak hal yang diperlukan untuk apply paspor kan, persyaratan. Ya, dengan connect-nya ini, ya harapan kami ini beres. Ya. Kalau dia nakal, itu ketika mendapatkan KTP. Tetapi kan juga KTP itu kan juga asal muasalnya adalah surat akte lahir kan. KK atau kartu keluarga. Ya, terus kemudian kartu keluarga dan segala macam. Ini kan connect semua. Ya, artinya kan semakin tipis kemungkinan orang melakukan perubahan ketika ketika memohon paspor.
Yang kedua adalah tiket. Ya. Tiket itu juga bisa kan dihanguskan pulangnya. Karena kan kalau kita bicara mengenai mereka bekerja di luar negeri, itu kan ada agent dari dua sisi. Ya. Dari sisi Indonesia untuk mencari pekerja migrannya, kemudian di sana dalam konteks penempatan. Ya, karena si agent ini juga mewakili si yang membutuhkan. Kenapa saya concern sama perempuan? Ya, karena tadi yang pertama kemungkinan terjadinya baik itu penyiksaan, kemudian pekerjaan yang kemudian dia menjadi pekerja seks, ya, kemudian tidak dibayar dan lain sebagainya gitu ya, sehingga TPPO itu lebih kepada kesan perbudakan, ya. Nah, memang sudah ada yang menangani itu, misalnya kayak BP2MI, ya. Saya berdiskusi sama kepala BP2MI. Saya tanya, Pak Kepala, kenapa tidak punya perwakilan di luar negeri? Gitu. Oh, karena itu kewenangannya Kemenaker melalui Atase Tenaga Kerja. Di negara yang memang dimiliki oleh Kemenaker. Karena pikiran saya waktu itu ketika Pak Beni datang ke kantor ke kantor di sini, itu kan karena beliau temen nih kan, jadi saya ngobrolnya lebih enak, gitu kan. Saya tanya, lah, harusnya BP2MI ini menurut hemat saya ya dalam diskusi itu harus ada di luar negeri, gitu. Kenapa? Karena perlindungan itu muncul ya ketika mereka ada di luar. Kalau di dalam di sini ya akhirnya nanti bermain dengan persyaratan, ya, birokrasi, dan kita juga butuh waktu pasti. Dan kemudian di pintu kan sudah ada kami, di pintu itu maksudnya di gerbang, gitu kan, sehingga perannya akan lebih optimal kalau ada di luar negeri. Ini hemat saya nih, saya nggak tahu kan dulu berdirinya bagaimana, ya. Karena ini saya cerita karena ada hasil diskusi ya, saya sampaikan aja curiosity saya gitu kan. Ya memang disitulah ada satu gap kewenangan, ya, atas apa yang ada dalam hal perlindungan pekerja migran. Ya, saya menyarankan ke beliau, ya eskalasi supaya ada berbagi peran antara Kementerian Tenaga Kerja dengan BP2MI. Nah di sisi lain, Wamenaker nih kawan saya juga, saya datang ke kantornya, saya ngobrol, gitu. Nah ini kan perlu ada upaya, ya, karena kan gini, kalau dari sisi kita pengen pekerja migran yang prosedural, maksudnya yang legal kan sebenarnya. Legal itu harus prosedur. Nah, prosedur itu kan ada persyaratan-persyaratan administratif harus dipenuhi. Nah, kalau mau prosedurnya dipermudah. Kalau menyangkut pembayaran, baru imigrasi loh yang memberikan gratis paspor kepada pekerja migran untuk pembuatan pertama. Nah, ternyata pekerja migran kalau mau legal, prosedural, harus misalnya jam sostek, keluar duit dia. Gitu. Nah, ya kalau kita mau serius beresin, kan dia ngasilin devisa, gratisin aja. Oke, ini juga berarti bisa jadi pertimbangan untuk pembicaraan lebih lanjut nih. Kan perlindungan kan, kita perlindungan. Nggak usah, karena kalau enggak nanti ya, mereka pada kabur. Cari yang murah, cari yang gratis, gampang. cari yang gampang. Nah, terus kemudian rekomendasi Dinas Tenaga Kerja tempat domisili yang bersangkutan. Ya ini kan juga dia harus mendapatkan apa segala macam gitu. Sementara peluang kerjanya sudah ada. Kalau ada apa-apa juga, toh juga tidak ditolongin juga sama Dinas Tenaga Kerjanya gitu. Jadi kenapa nggak online aja gitu? Nggak harus datang gitu kan? Atau nggak usah. Nah saya buat permohonan untuk paspor, ya ngapain juga harus ada rekomendasi Dinas Tenaga Kerja gitu dari sisi kami. Sebenarnya kan itu kan dari sisi perlindungannya yang memohon.
Tapi intinya adalah bagaimana supaya prosedurnya mudah. Gitu. Kalau memang harus ada online. Iya kan? Sehingga betul si A ini adalah dari daerah sini ya, misalnya kecamatan sini atau apapun lah, kabupaten sini ya. Nah, kemudian dari situ kan buat kita udah cukup dari sisi imigrasi ya. Nah, kemudian ya profiling. Nah, biasanya kalau mau kerja itu mengakunya adalah liburan. Bohong. Ya. Nah, ini kan subjektif karena kita tidak tahu persis, gitu kan? Masa kita kemudian berdasarkan penampilan, kan susah, kan nggak subjektif. Sementara di dalam undang-undang disebutkan bahwa warga negara Indonesia punya hak untuk keluar negeri. Ya. Untuk keluar negeri dibutuhkan paspor, harus menggunakan paspor. Nah, ini memang dua pasal yang berbeda, tetapi kan artinya adalah hak warga negara memiliki paspor. Karena keluar negeri itu adalah hak saya sebagai warga negara Indonesia. Tapi untuk keluar negeri harus punya paspor. Artinya, ya punya paspor adalah hak. Karena dia punya hak, kita nggak boleh halangin orang punya paspor. Karena kita berhak luar negeri. Berhak luar negeri, harus dikasih. Dan di luar negeri itu seperti itu. Ya, maksudnya saya kan mereferensikan, saya tanya, ketika saya ketemu, salah satu yang saya kejar itu kan adalah untuk mengetahui apa yang terbaik untuk di Indonesia. Saya kan tidak perlu reinvent the wheels atau membuat roda, ya kan, ini ada satu istilah, don't ever reinvent the wheels because di dunia itu udah ada gitu. Ya saya cek dong, di Singapura gimana, di Malaysia gimana gitu kan, di UAE gimana, di Eropa bagaimana, Australia, semua saya cek. Nah, ketika saya mendapatkan itu, artinya begini gitu. Kayak di Malaysia nih misalnya, itu ada satu hal yang menarik, pas kerja yang menerbitkan itu adalah imigrasi. Ya, pas kerja untuk kerja di sana. Ya. Nah, kalau di sini kan Kementerian Tenaga Kerja. Nah, itu sekaligus saya lobby, gitu. Saya lobby supaya mereka kasih dong pas kerja untuk pekerja migran Indonesia yang sudah terlanjur masuk atau katakanlah ilegal. Ya kan? Kenapa? Toh juga Malaysia ini membutuhkan tenaga kerja, ya kan? Karena mereka kan warga negaranya terbatas, gitu. Kalau dia tidak ada pekerja migran Indonesia, tidak akan seproduktif saat ini. Oke. Ya. Tapi kalau misalnya untuk di negara-negara lain, Bapak, seperti tadi Malaysia, terus mungkin beberapa negara yang juga terkenal begitu untuk mengirimkan pekerja migrannya seperti Filipina, itu prosedurnya juga hampir sama? Saya belajar juga dari Filipina, kebetulan lagi ada kegiatan waktu di Dubai, saya ngobrol sama pejabat di Filipina yang dulu menangani mengenai tenaga kerja selevel dirjen. Ya, yang paling penting adalah negara harus ada hadir ketika pekerja migrannya itu ada di luar negeri. Gitu, ya. Bukan ketika ada di Indonesia. Gitu. Jadi itu prinsip satu yang kemudian saya teruskan ke Pak Beni dalam diskusi saya gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya saya tanya, gimana sih kok Indonesia menghadapi persoalan yang begini? Dia bilang gini, kita ada juga yang tidak pakai dokumen lengkap. Jadi definisinya undocumented kalau di luar negeri itu, ya, bukan proseduralnya tapi undocumented sama documented. Nah, terus gimana? Ya kita kasih aja. Makanya kalau mau prosedurnya dipenuhi, ya udah kasih, gitu, ya kan? Jangan kasih beban-beban supaya mereka menjadi sulit. Nah, otomatis dengan begitu akan juga memperingan, ya, dalam hal kita mengawasi dan mereka terlindungi. Coba bayangkan kalau mereka
ke luar negeri tanpa dokumen, itu akan disandra. Kalau misalnya ada orang kerja di tempat, biasanya saya orang di negara tertentu lah, ya. Kemudian si yang bersangkutan ini pekerja saya, nggak punya dokumennya. Nggak punya, ya. Ini dia minta sesuatu misalnya, nuntut sesuatu, gajinya dibayar dong. Kalau nuntut bayar gaji, saya laporkan kepada immigration, ya kan ngomongnya gitu soal immigration. Benar. Nah, akhirnya dia takut kan, karena akan dipenjara, gitu, dimasukin rumah detensi. Akhirnya apa tidak? Nah, itu jadi TPPO akhirnya, karena udah masuk ke dalam kategori perbudakan. Nah, tapi kalau kita kasih, ya jangan persulit mereka untuk bekerja di luar negeri. Kemudian adalah prosedurnya dipermudah, ya, udah aman, gitu. Menurut saya, ya kan? Maksudnya kan negara bisa mengalokasikan anggaran untuk biaya asuransi, ya kan BPJS kan asuransi, ya, asuransi pekerja migran yang keluar negeri. Ya, dari sisi kami yang tidak punya paspor atau paspornya habis di luar negeri, negara harus hadir. Saya kasih paspor, gitu, di luar negeri. Bahkan sekarang itu kita ada perbantuan teknis di Malaysia, di Saudi, karena kasihan kalau orang itu tidak punya paspor, ya kan? Karena bargaining position dia lemah. Di satu sisi dia harus bekerja, dia harus makan, ya. Nah, di sisi lain dia harus mendaftar, memiliki paspor. Ini ada yang lucu. Jadi salah satu media kontak saya, Pak, bagaimana ini ada warga negara Indonesia dicekal di mana? Di Saudi. Lah, pemerintah Saudi dong itu, bukan saya, gitu. Iya Pak, dia mau haji tidak bisa, jadi dipulangkan. Ya kan? Ada kasusnya. Ya kan gitu. Nah, saya cek dong, kita kan ada atas imigrasi di Saudi, ya. Nah, saya cek, saya telepon. Gimana itu? Iya Pak, dia tercatat di daftar cekal di pemerintah Saudi. Terus kenapa sampai dicekal di sana? Karena overstay. Pernah overstay Dan kemudian larangannya itu 10 tahun untuk kembali masuk. Nah, ya kan? Nah, ini baru 10 tahun, kemudian dia belum sampai 10 tahun udah datang. Ya, mungkin kan zaman dulu dia pernah jadi pekerja migran atau apalah segala macam, terus kemudian sekarang haji. Kasihan dia harus pulang, ada 5 orang dari beberapa daerah. Nah, walaupun saya bilang, kenapa nggak diperjuangkan gitu? Ya itu memang aturan kan, ya. Kita kan juga tidak bisa. Tapi menurut saya juga heran juga kok visanya dikasih. Juga negara lain juga ada yang nggak beres gitu. Kaitan dengan kok visanya dikasih, ya sampai di sana harusnya kan visanya ditolak dong. Berarti kan nggak connect nih. Betul. Antara visa pemerintah Saudi dengan di pintu imigrasinya. Padahal kan sama satu negara dan satu institusi, gitu kan? Nah, jadi ini juga banyak ya teman-teman media ya, kalau cekal seluruh Indonesia, seluruh dunia urusan imigrasi, enggak itu urusannya Saudi, tanyanya sama Saudi dong, gitu. Tapi saya kasih tahu, saya cek, oh begitu, oke. Nah, artinya ya setiap negara punya aturan. Ya, dalam konteks menjaga masing-masing wilayahnya. Kemudian kalau tadi berdasarkan Filipina, negara juga memastikan perlindungan kepada pekerja migrannya, gitu. Untuk hadir. Dan kalau kita bicara di awal, ya kita permudah prosedurnya supaya mereka menjadi documented. Karena ketika documented, bargaining posisinya baik. Nah, ini saya belum sampai kepada cerita untuk memelatih mereka. Oke. Boleh diceritainnya di segmen berikut ya Bapak. Boleh. Ya. Pas kita biar bisa lebih dalam lagi, sekaligus saya mau tanya terkait dengan tadi, kalau itu concern Bapak terhadap para pekerja migran di Indonesia, bagaimana dengan kulprit-kulpritnya seperti itu, oknum-oknumnya yang masih memanfaatkan kebutuhan pekerja migran ini, sekaligus ya tadi gitu, warga negara asing yang juga masih berulah, bagaimana dari Dirjen Imigrasi melihatnya. Tapi di segmen berikut pemirsa, One on One akan segera kembali setelah jeda berikut.